Di Beranda Jak TV kita masih membahas bagaimana memilih perguruan tinggi ideal. Tadi dikasih juga tipsnya bagi orang tua, kemudian juga sudah diinformasikan juga bagaimana kesiapannya ya. Oke, ke Pak Yoni, ini untuk kuota, tiap daerah kan itu berbeda-beda ya Pak. Mungkin dari Sumatera yang ingin kuliah di Pulau Jawa atau Kalimantan kuliah di Pulau Jawa. Seperti apa gambaran kuota ini? Masing-masing PTN, terutama PTN di Jawa, ya itu memiliki kebijakan. Ya, kebijakan untuk mendistribusikan kuota mahasiswanya bisa menyerap seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ya, presentasinya tergantung pada prodi, program studinya. Ya, tapi intinya itu memiliki, katakan misalnya yang SMPTN kan berdasarkan rapot. Ya, jadi rapot dari SMA-SMA di daerah-daerah itu memang memiliki keberagaman, ya, ada disparitas kualitas dan sebagainya, tetapi dengan ketentuan yang ada di kebijakan di PTN masing-masing itu, dia berhak memilih dari daerah mana yang ingin diinikan. Jadi kalau misalnya bidang tertentu ini sebaiknya dari daerah mana diberikan kebijakan seperti itu, dan masing-masing PTN punya. Itu bisa sampai 10-20% tergantung PTN-nya masing-masing. Jadi ada alokasi seperti itu. Ya, alokasi untuk provinsi-provinsi yang memang kita anggap potensial di dalam pengembangan SDM. Itu melalui jalur yang nasional. Jalur yang mandiri itu banyak kerjasama. Pemerintah daerahnya bisa mengirimkan siswanya ya kepada perguruan tinggi tersebut, baik PTN maupun PTS. Gitu. Jadi tergantunglah ini. Kita di PTN mengalokasikan kuotanya, tapi pemerintah daerah juga bisa melalui kerjasama dengan PTN masing-masing mengirimkan siswa berpotensi yang potensial untuk bisa belajar di PTN itu. Ya, bagaimana untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan pada saat mulai dari seleksi sampai dengan penerimaan ini Pak? Ya. Karena mungkin masyarakat juga ada anggapan ya Pak, khawatir misalnya ingin masuk ke perguruan tinggi ini juga harus mengeluarkan dana segini dan lain-lain. Entah itu terbukti atau tidak, tapi gosip itu selalu ada. Kecurangan kalau di dalam kecurangan yang berkaitan dengan SMPTN, di mana seleksi tanpa tes, itu biasanya kan dirapot. Ya kan, silakan saja mau rapotnya mau direkayasa apapun silahkan saja. Nanti kalau dia masuk kemudian diperiksa dan ketahuan bahwa rapotnya direkayasa, keluar. Karena itu memang kita kan dokumen kan. Tapi kalau di seleksi ujian tertulis ya, kita sudah menyiapkan insya Allah perangkat-perangkat yang dapat memberikan perlindungan kepada peserta untuk dia fokus mengisi jawaban dengan benar, tanpa harus terkecoh dengan orang lain yang menawarkan jawaban dan sebagainya. Dan kami ingin para peserta, para orang tua jangan tergiur oleh jawaban-jawaban yang menawarkan jawabannya untuk tes SBMPTN. Ya, mungkin bukan hanya jawaban ya Pak, orang-orang yang mungkin mencoba mendekati dengan menawarkan jika anak ingin masuk ke universitas ini silakan bayar segini, bla bla bla. Jangan ini, jangan terjadi. Karena kami melakukan seleksi berdasarkan betul-betul ujian tertulis. Ya, saya sapa lagi penelpon yang sudah masuk. Selamat sore. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Halim di Tangerang, Pak. Ada pertanyaan atau komentar Bapak? Silakan singkat saja. Ya, komentar, saya sangat tertarik dengan Pak siapa yang barusan menyampaikan pernyataan. Ya, silakan. Tepat sekali, jadi para calon mahasiswa jangan sampai tertarik dengan tadi lah iming-iming dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga saya mengharapkan UMPTN itu lebih meningkatkan lagi disiplinnya, sebab ya sementara ini kan universitas yang swasta pun ya kualitasnya hampir sama atau tidak terkalahkan oleh yang negeri seperti Gunadarma, Atmajaya, UPH dan lain-lain. Nah itu hanya mungkin ada usulan sedikit Pak untuk mahasiswa yang akan datang ya biayanya kalau bisa lebih murah lagi. Gitu. Ya baik, terima kasih Bapak Halim di Tangerang. Pak Yoni silahkan komen. Iya, jadi kalau PTN itu kita punya kuota. Insya Allah kita dengan ini, pertama saya katakan jangan tergiur oleh bujukan orang-orang yang mau menjanjikan apapun terhadap bisa masuk perguruan tinggi, prodi tertentu dan sebagainya. Apalagi menawarkan jawaban, ya. Jangan dipercaya, ya. Kami insya Allah melakukan perlindungan untuk proses penyusunan soal, distribusi dan sebagainya. Jadi jangan percaya. Nah, yang kedua untuk yang
biaya ya. Insya Allah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga memberikan satu ketentuan kepada PTN ya, mulai tahun ini itu tidak boleh melakukan pemungutan biaya seperti istilahnya biaya uang gedung, uang pangkal dan sebagainya ya. Karena itu sudah diawasi ya Pak? Ya sudah diawasi. Kita juga diaudit ya. Dan oleh karena itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa apa yang kalau di SMA itu namanya BOS, kalau ini BOPTN, biaya operasional perguruan tinggi negeri. Ini yang kira-kira ini. Jadi mudah-mudahan biayanya masih terjangkau. Kalau yang tidak mampu juga ada beasiswa bidik misi dan ada beasiswa dari swasta maupun instansi BUMN dan sebagainya. Ya, jadi, karena pendidikan ini memang harus merata harus ya Pak merata, ya. Tidak di betul. negeri, bisa juga di swasta. Bisa Karena swasta swasta, pun dibuka sampai kapan Pak pendaftarannya kalau UHAMKA sendiri? Ya, kita sampai Agustus. Sampai Ya, Agustus, ya. ya. Dan program studinya juga banyak ya? Banyak ya. Nggak kalah dengan negeri ya Pak ya? Ya, kita mulai dari manajemen ya, sampai dengan bahkan banyak perguruan tinggi kita yang sudah sangat selektif punya tes menggunakan sistem online. Jadi kami menggunakan sekarang sistem one day service, namanya calon mahasiswa datang lalu dia tes menghadap komputer, dia tes menjawab langsung. tes langsung dan dia bisa menentukan skornya sendiri. Nah, jadi dia lulus atau tidak ya udah ketahuan dia. Jadi tidak ada yang rekayasa. Jadi kita juga perguruan tinggi swasta sudah mulai akuntabilitas dan transparansinya kita jaga betul. Ya, Jadi, dan juga mungkin perlu memilih universitas yang terakreditasi tadi ya. terdaftar, ada izinnya dan prodinya terakreditasi. Ya, baik, terima Itu kasih harus Bapak. menjadi kunci orang tua. kunci. Terima kasih Pak Rektor, Pak Sugiarto, juga Pak Yoni atas kehadirannya di Studio Jak TV. Semoga ini bermanfaat Terima kasih. bagi masyarakat semua atau juga bagi Anda orang tua yang bingung anaknya nih mau sekolah di mana ya. Tapi tentukan lagi dan biarkan pilihan ke putra-putri Anda sesuai dengan kemampuan dan minat dari putra-putri Anda. Semoga apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini bermanfaat bagi Anda. Saya William Darmawan, sampai jumpa.